ijazah palsu pasti bermas ya sekolah dapat ijazah. Ya orang pondok misalnya dia mengamalkan sesuatu tanpa dia bersyarat ijazah hadorot digaji beli kasus itu hadorot kasus Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang saya buka nih kitabnya Habib Zain bin Sumit, orang Bogor yang ada di Madinah. Sebab sekarang ini banyak tercemar nama Habib. Habib ini luar biasa ilmunya, dan beliau pengambilannya dari Imam Ghazali, Ihyaulumuddin, Imam Nawawi. Imam Ghazali itu bukan orang Arab tapi Persia. Karena keilmuannya lautan bahrul ulum, dia menghidupkan ilmu agama. Sehingga ulama seantero jagat ini merujuk kitab Imam. Kalau ada yang ngomong Habib satu melebihi nama yang bukan Habib 40, itu doktrin, itu rat. Ya untuk kamu aja, untuk anak kita menjaga. Itu pembunuh. Saya ini sama saya sampai ke Habib. Anak sampai 40 yang sudah belajar, pintar, itu racun itu. Ada bunuh, itu kamu aja untuk kita orang. Ini doktrin yang mematikan. Naudzubillah. Akhirnya cuma ulama ini jadi kitab gajah tiap minggu di tempat saya. Kitab Nafiul Dunia, kitab Al-Manhajus Syawi. Pengambilannya juga dari Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi ini gurunya Imam Sibawayh, yang berdebat dengan muridnya. Imam Sibawayh ini berdebat gurunya biasa dengan catatan ilmu. Gitu. Tapi untuk santri-santri ini nggak boleh berdebat kiai. Memberikan debat mesti ada bisa apa. Tapi kalau santrinya jenius, silakan munadharah, tarik NG. Cari masuk seperti Imam Ahmad Al-Farahidi didebat oleh Imam Sibawayh masalah Al-Ghafurul Ma'arif. Kata Imam Sibawayh, Al-Ghafurul Ma'arif itu domir dua. Kata Imam Sibawayh, gak bisa. Yang Al-Ghafurul Ma'arif adalah alam. Sudah sangat mudah. Saya nggak asing lagi cerita itu. Mana argumentasinya? Kata Imam Sibawayh, kata Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Nanti 3 hari lagi. Begitu 3 hari Imam Sibawayh datang berkunjung, bertamu kepada Imam Khalil Al-Farahidi, suaranya dirobek. Yang suaranya nggak biasa. Assalamualaikum. Imam Khalil Al-Farahidi di dalam, man anta? Setelah jawab, waalaikumsalam. Man anta? Anak. Bertanya lagi, man anta? Anak. Berarti nggak mampu. Kok masih bertanya lagi? Man anta? Sibawayh. Oh Allah, kalahlah debatnya itu. Ternyata alam yang Al-Ghafur. Akhirnya berangkat Imam Ahmad Al-Farahidi ke daerah Mekah sambil nyusun ilmu arus. Mustafil. Lagu itu dapat karangannya Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi. Kot tak fa'il. Akhirnya makan baju. Kot bikum. Nanti salahnya kita buka kosa. Itu harus jadi para santri.
Akhirnya Imam Ahmad Al-Farhidi pulang lagi ke Baghdad. Imam Sibawayh mengaji lagi tentang Harun. Nah sekarang dipakai oleh ahli-ahli wirid. Allah. Alam. Allah. Sebentar. Allah. Ada yang lagi. Tapi orang bodoh gak gitu itu tak tahu kan. Makanya huwa. Jadi huwa ini domir. Nah Imam Ibnu Malik mengikut pendapat Imam Khalil Al-Farahidi bahwa yang araful ma'arif adalah itu kayak ini salah satunya. Siapa sih araful ma'arif? Keluarga Nabi araful ma'arif. Ya. Ini Ali, Fatimah, Alu Abbas, Alu Ja'far, Alu Aqil. Ini keluarga Nabi yang araful ma'arif. Untuk yang ke sini perlu makanya di Alfiyah tuh isim domir dulu baru kesininya isim isyarat, baru kesininya maus. Ini keluarga Al-Qur'an semuanya. Kita ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini di dalam Alfiyah musolliyan ala nabi wa nasyab. Jadi kita kemudian Nabi ada bin nasab, ada bisabab. Ingat itu Pak. Keluarga Nabi yang bin nasab, jalur perkawinan, jalur darah. Ada yang bisabab, jalur ilmu, makanya harus bapak ilmu. Nah kita ketemu saya dengan guru saya dalam satu Rasul dengan guru minggu di masa. Nanti ketemu Imam Syafi'i untuk fikihnya, untuk tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti kalau surat bubunya terus Imam Syafi'i ketemu Imam Malik ketemu Imam Nafi ketemu Ibnu Umar ketemu Rasulullah dari Jibril dari Allah. Baru syafaat di situ adanya. Jangan harap kita tidak punya syarat yang Rasulullah dalam hal ilmu akan diakui di masa oleh Allah Subhanahu, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi mudah-mudahan Bapak di sini ngaji semua. Amin. Amin. Wa 'allama Adam al-asma'. Makanya di dalam saya analogikan, jadi nggak saya bukan asal di sini saya belajar bukan asal. Mau itu ada dua. Ada mausul harfi, ada mausul ismi di dalam mana? Cantik-cantik bapak-bapak sebagai wali murid ya, dan manusia ini urusan. Kalau mausul ismi ini syaratnya harus ada silsilah yang beruntun dan istilahnya syuhra wal istifah. Kemudian harus ada gennya itu, harus ada akid. Akid ini gen DNA yang harus nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya? Makanya di situ wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Ini tuh Pak. Jadi dhamir itu adalah gen, nanti yang diakukan dengan gennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau sulh harfi, ingat ini Pak.
tidak perlu ada aku. Gitu tuh Pak. Ini hanya membutuhkan silah tadi, nasab yang berantai sampai ke Rasulullah dari dulu ke dulu. Tidak perlu tes DNA, sebab jika ada harap dari pekerjaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita ini keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan sebetulnya beliau yang alim ya Habib Abdul Haddad adalah Kutubul Irsyad. Habib bin Smith sekarang masih hidup orang ini. Kitabkan silakan beli Bapak Arman Hussein. Mengedepankan ilmu di sini Bapak. Mengedepankan ilmu. Makanya bahasa beliau dalam sebuah dendangan lagu yang indah beliau ya. Intinya itu menyuruh belajar, mengedepankan ilmu untuk ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedepankan ilmu kata beliau. Jangan sampai turunan Adam lepas dari ilmu. Mas Adi di sini. Apa kita semua ini betul kan Rasulullah? Betul? Kita ini keluarga Rasulullah. Dari sebab apa? Sahabat jadi santri. Tapi awas yang bersanad dunia. Ya. Kalau tidak bersanad, jangan berani. Kita akan menghadap syafaat Rasulullah SAW. Ketika di mahsyar, karena kita nggak punya bapak rohani, sebagaimana di dunia seorang anak nggak punya orang tua, nggak punya orang, kalau ibunya masih mending bisa ngerongsok, bisa jadi pembantu. Kalau di mahsyar para bapak nggak bisa lagi bekerja, tapi hanya penyesalan gitu tuh Pak. Makanya di dalam ini disenggol sedikit an-nasu min jihati tamsili afwa'u abuhum adam wal ummu hawa. Manusia secara fisik mau turunan siapa saja, ini bapaknya Adam dan Hawa, keturunan Adam Hawa. Wa iyyakum lahum fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fardin wal mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillah. Walaupun orang itu katanya turunan Adam tadi yang tercipta dari air yang hina, kalau tidak punya agama, walaupun dia punya jabatan sebesar apapun, maka akan sia-sia. Punya kekayaan sebanyak apapun akan sia-sia. Sebab apa? Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillah. Tidak ada sebuah kemuliaan kecuali hanya milik ahli ilmu. Siapapun dia, mau turunan siapapun dia, kalau tidak punya ilmu hina. Naudzubillah. Dikir tanpa ilmu, no. Sebab saya berkata dengan al-dunia jika keseluruhan anak ilmiah ini yang dikedepankan pas mulia itu ilmu. Saya berkata sebelum dia menjadi wali prosesnya sangat panjang, 13 ilmu fani dikuasai. Baru Firqatus Sufiyah di. 13 ilmu. 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 13 il
Zikir adalah sebuah kenikmatan daripada ilmu yang kita tanam. Awas. Zikir setelah kita mengkaji ilmu, panen baru panen. Setelah kita nanam panen. Nah, kalau tidak pernah nanam padi panen, apa namanya? Apa namanya? Mal. Apa namanya? Mal. Tidak pernah ngaji dia zikir. Imannya dipakai setan. Imannya dipakai di dalam Ihya Ulumuddin, bahkan satu dia menerangkan di situ. Di dalam kitab Ihya juga diterangkan begini. Siapa orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, tak ubahnya orang ini mencari kayu bakar di malam hari. Pada saat hujan lebat gelap gulita, dia mengumpulkan kayu, kemudian kayu itu diikat. Gas tidak tahu setelah ikat kayu ada ular masuk di sela-sela kayu. Ketika dia diumumkan di pongkok, apa pongkok itu kan di panggung, gas di tengah jalan di Pak, gas. Apa maksudnya? Orang yang bodoh ngawir, imannya dipatokin. Alhamdulillah. Ujungnya maksudnya nggak mau merasa makrif, dikir. Kata-kata ini dijodohin ini. Jadilah ini Jehovah aku. Artinya untuk santri itu Toreko Al-Ghazali tak belajar. Santri daripada murid la ilallah di malam hari seperti itu lebih baik ngapal al-kalamu wal-lafzul wakabul mufidu birwati seminggu hafal jangan lebih dari seminggu, ambil 3 hari, jangan lebih 3 hari. Pulang lebih 3 hari kini aktif ini kena dijendal. Semangat nih Pak Sobe udah sih. Ada target alfiah, juz apa? Lah baru bisa telah kita berbekal ilmu ngewirid sambil tuba ya. Itu tuh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama sambil berdiri. Jadi umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim toba yang kita minta itu berzikir dan berfikir. Jadi berzikir tahu makna apa yang kita ucapkan. Ghairul maghdub Yahudi. Bukan jalan orang yang dimurkai Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Otaknya cerdas tapi nggak mau berzikir. Nggak mau otaknya kusuk yang jadi nempel kesana kesini ikut tawar enggak sosial udah tawar mana sehingga binasa itu maknanya walaupun ayat sorot bukan salah ini tafsir ayat nasrani. Kenapa nasrani sesat? Bodoh, logis. Orang Nasrani tidak ada orang yang patuh selain Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke pengajian pernah bawa Quran? Bawa Quran dari rumah pernah? Besok bapak seperti apa ini? Pernah bawa Alkitab. Betul apa? Saking patuh. Di sini kita berpikir butuhnya ilmu, bapak udah sore semua. Untuk almarhum maaf, saya harus ukur dengan saya pribadi mengatakan beliau pribadi mengatakan orang tua saya akan pribadi.
beliau yang bermanfaat di masa itu, di kubur itu hanya 3 saudara jariah. Jariahnya saudara saya tidak alhamdulillah ada dengan anak saya. Ilmu yang manfaat diberikan kepada santri, selama dibaca oleh santri ngalir terus ke sana, ngalir ke sana. Lah Bapak kesini, mari kita mendoakan beliau. Bapak juga dapat barokahnya. Di samping dapat barokah, dapat berkat nanti. Awas, jangan barokah, jangan berkat saja, harus barokah. Awas, barokah dengan berkat saja. Hari barokah mah kebaikan yang tiada henti. Lamun berkatnya singkatan orang bantu. Berat yang satu paham ya? Wong kudu diangkat, angkat berkat gitu. Ini mah barokah. Gitu ya. Ini para bapak, pentingnya ngaji. Oleh karenanya zaman fitnah akhir zaman ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita para bapak kecuali hanya taklim. Urudul wudu isi. Nanti Yahudi terpecah lagi. Ada lagi 173. Kemudian Nasrani 71, Nasrani 72, Islam 70. Ini dari hingga Siratul Mustaqim. Al-Fatihah bersyukur beragas ini. Sepenuhnya dia bisa. Yang tadi suratnya dibaca. Fa'adadna bisalisi. Tidak di dalam kitab tafsir Nawawi atau di dalam kitab tafsir Imam Khatib Sarbini. Salis di situ Rasul Isa yang bernama Sampun. Siapa Pak? Bahasa sananya Simon Petrus. Simon. Biasa sholatnya Nasrani itu di zaman Nabi Isa, Nabi Musa. Berdiri dan sujud. Makanya direformasi oleh Nabi warga ma'ar rokiin. Maknanya warga jangan rukulah kamu beserta orang yang ruku jangan begitu. Sholatlah kalian yang pakai ruku beserta orang-orang yang sholatnya pakai. Sholatnya Nabi Muhammad beda. Berdiri, ruku, sholat. Setelah meninggal Simon Petrus, sholat mereka dirubah. Betul? Gula susu. Betul? Kasih tahu aja. Yang dikit. Nah, betul. Ya. Jika mana dia? Aki, wes ngaji rukun agama 3, iman, Islam. Ada gaya-gaya yang berkata. Ingat deh. Tarik. Ya. Kalau ini mendingan begini, kalau isyarat, gegoh gawo, pakai baik itu bantu, sarwa. Ini santri-santri kamu apa Quran, dalil-dalil usul fikih, supaya kalian jangan tertipu kalian ini, jangan tertipu. Itu para bapak. Kalau orang-orang alim itu kita ngaji kitabnya jangan kata tadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Itu gak dapat doa. Mungkin level marketing online itu. Kiai saja orang alim itu panen pahala bonus dari Allah Subhanahu.
kita ini siapa? Maaf ya Pak, misalnya ada yang mau saya pengen tanya, silakan nanti ngobrol sama saya. Misalnya, wah ini nggak ada rujukannya, kitabnya saya ada. Ingatkan kalau saya ceramah, kitabnya ada, referensinya ada. Sebab kalau saya dakwah nggak tanpa referensi, tanggung jawab dimaksa, amplop harus begitu. Amplop nggak sebenarnya. Nanggung bapak nanti salah paham, apa yang saya sampaikan, apa amalkan, saya cari. Kamu lagi ngaji, ngefalkan ini mungkin. Begitu salah, kita nongkrong, dimaksa ditarik bapak. Tapi kalau dimaksa bapak ketemu saya, nanti bapak ini diaudit oleh malaikat. Kata siapa? Kata saya. Bapak melanggar. Tidak ini musuh. Saya ikut baik nafsi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nyingkir, misah kamu wahai orang-orang yang mujrim. Nyingkir, Habib Mark-Mark, orang sangit dong depannya. Maksudnya apa ya? Itu keras-keras. Jadi di dalam hal ini saya sarankan adakan pengajian, banyak tidak. Teruskan perjuangan almarhumah. Insya Allah santri-santri akan diberikan ilmu yang manfaat. Dan almarhumah ngaji soroknya sama saya. Nyorek berjanji juga sama saya. Ada termasuk ada saya. Nyorek berjanji sama saya. Sebab ngaji berjanji harus punya ilmu anak 5. Nah, usullah balap isinya 3. Bayang manfaat. Kamu pas berjanji makan nahu doang dalam Solo, sama jika berangkat di supermarket Chandra, menggabungkan cuma 200.000. Ulinya cuma 200. Dia pulang balik itu nggak bisa lebih. Kamu itu maling ini. Ini maksudnya apa ya? Nah kita buat berjanji kalau ilmu nahu sholat doang enggak terbuka sebab berangkas. Aja main-main, kalau dibaca ya enak. La sabuntah sibul maula bihulahu ya Rabbi ya Rabbi. Enak Pak? Tahu artinya Pak? Salah orang ini. Itu wilayah. Nah ini para bapak, seperti Yasi, sebetulnya Yasi. Ketipu kita ini bukan nggak bagus Yasi. Bapak dari dulu sampai sekarang baca Yasin rajin. Sementara Yasin hanya 83 ayat. Sudah berapa ayat yang kita pahami dalam Yasin. Makanya di Al-Quran disinggung di dalam surah Muhammad. Ruwayat afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kamu tidak mau bertadabbur akan Al-Quran atau hatimu yang terkunci? Disinggung lagi di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Kita dengan ayam ini saudara. Kita dengan kambing satu jenis. Ma'insan al-insan huwal khayawat. Manusia adalah mal khayawat. Jismunya yataharraku bil-iradah. Manusia yang berevolusi, berkembang biak, dia bergerak punya kehendak. Kita dengan ayam sama berevolusi. Cuma evolusi
evolusinya manusia secara tadriji dalam perkembangan pemikiran, secara langsung. Kalau ayam otaknya itu udah basuh permanen, setelah dicerdaskan beberapa menit dia sudah bisa mencari makan dan minum, sudah bisa mengikuti ibunya diajari makan. Cuma otak ayam dari sejak dicerdaskan sampai dia mau dipotong bulan bulu, perkembangannya gitu-gitu aja. Hanya makan, minum, harmodol. Tapi kalau manusia secara tadriji, usia sekian materinya ini, usia sekian materinya ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Jadi sesuai dengan usia ilmu masuk, sesuai dengan ilmunya. Kalau manusia dari sejak dilahirkan sampai sekarang pemahamannya itu saja sama dengan cuman kata ayam untung saya ada harganya. Manusia yang begitu tidak ada harganya. Kali mangan itu juga saya saja. Paham ya? Paham ya? Jadi hanya itu saja. Doakan dari saya, mudah-mudahan beliau mendapat ampunan. Allah bersama ini ruhnya. Wa akrim nuzulaha wa wasimat qolaha.